Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat kelak untuk kita semua. Berdoa bisa dimulai. 我们上课。晚上好。Oke, teman-teman, masya Allah. Oke, kita udah masuk ke TM ke 9. Yang pada TM ini kita akan belajar tentang anggota keluarga dan mungkin kita akan mengenal kosakata yang berkaitan dengan profesi juga. Dan bagaimana sih cara kita menanyakan berapa anggota keluarga yang ada di rumahmu dalam bahasa Mandarin? Oke, kita langsung ke kosakatanya. Pertama ada Nimenting Wayo tuh. Kalian dengerin aku menjelaskan dan baca dulu. Pertama ada cie, cie, cie. Cie ini artinya berapa ya teman-teman? Mungkin ada yang ingat teman-teman bedanya cie sama tuo shao itu apa? Bedanya cie sama tuo shao. Bentar, aku buka Word dulu. Wasau itu berapa banyak? Bedanya Untuk nanya harga, bisa dibilang betul, tapi intinya kalau tuo shao itu menanyakan sesuatu yang kuantitasnya relatif besar. Kayak 100.000, 200.000 kan itu besar angkanya. Jadi pakai tuo shao. Tapi kalau cie, cie ini angka yang ditanyakan itu relatif, kuantitasnya itu relatif relatif kecil. Kayak nanyain angka yang jawabannya itu potensinya mungkin cuma 10, 20, apa ya, cuma 11, 12 gitu. Itu kan kecil. Nah, di sini kan konteksnya kita nanyain anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itu kan merupakan sesuatu yang jumlahnya itu rata-rata kecil. Ya, gak mungkin kan anggota keluarga itu sampai 1.000, 2.000 kan, gak mungkin. Gitu. Jadi pakai cie. Ingat ya, berarti cie itu untuk menanyakan kuantitas yang relatif sedikit gitu ya. Oke. Kemudian ko, ko itu teman-teman memiliki dua arti. Bisa memiliki arti mulut, bisa berarti mulut, bisa memiliki arti sebagai kata bantu bilangan untuk orang. Nanti kita akan belajar di bawah tentang kata bantu bilangan apa aja. Kalau aku bilang kata bantu bilangan atau liangse, bentar, ini mulut atau kata bantu bilangan, bantu bilangan, bentar, bilangan untuk orang. Nah, kalau aku bilang kata bantu bilangan, berarti fungsi ko ini selain berarti mulut, berarti digunakan untuk sebagai penengah antara angka dengan kosakata orang. Semisal kalian mau nanya, kalian mau bilang 5 orang, 10 orang dalam bahasa Mandarin, maka kalian bisa bilang kalau 5 orang bahasa Mandarinnya 5 apa? bu, Nah, kemudian kita masukkan kou. Ini anu apa? Kata batu bilangan di tengah. Kemudian bahasa Mandarinnya orang itu ren. Jadi kalau kalian mau bilang lima orang dalam bahasa Mandarin, kalian bisa bilang wukoren, wukoren. Artinya 5 orang. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh eh ko di sini fungsinya untuk sebagai kata bentuk bilangan atau liangse. Nanti kita akan belajar liangse itu apa aja nanti. Beberapa yang sering dipakai itu ya. Nanti gitu. Kemudian ren. Ren itu artinya orang. Ren. Ren itu artinya orang. Kemudian ini bacanya shay ya. Shay. Ini u-nya diganti dengan e. Ingat ini u-nya ini e. Ini salah. Otomatisnya ini salah. Ini shay gitu ya. Bukan shui, bukan, tapi shay. Shay. Shay itu artinya orang. Sorry, siapa? Contohnya,
Mungkin ini udah aku singgung ya kemarin. Di TM berapa lupa. Aku pokoknya pernah aku singgung. Shay. Contohnya kalian bilang, ibumu siapa? Nita mama. 是谁? Nita mama. 是谁? Biasanya sebelum Shay itu ada nya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nanyain Laos kamu apa guru kamu siapa? Nida Laos是谁 gitu. Ibumu siapa? Nida mama 是谁? Ayah kamu siapa? Nida papa 是谁? Nadanya ini ada di e ya. Ini salah. Soalnya otomatisnya ya emang kayak gitu ya. Ya kadang kadang agak oleng. Nanti gitu ya. Ibumu siapa gitu ya. Ibumu siapa? Siapa ibumu? It's okay. Kemudian papa. Papa ini udah aku yakin kalian udah tahu ya. Papa itu artinya ayah. Mama. Mama. Ini yang 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 nomor dua ini nada netral ya teman-teman. Ini salah juga. Nada netral. Jadi mama, bukan mama, bukan, tapi mama. Mama. Mama itu artinya ibu. Ini kayaknya udah jelas deh. Nggak usah aku jelasin. Kemudian cie, 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 cie. Cie, cie itu kakak perempuan. Kakak perempuan asli kandung ya cie, cie. Kemudian ye, 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 ye. Ye itu artinya kakek. Kemudian naik, 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 naik. Naik itu artinya nenek. Naik, naik. Kemudian titik, titik, titik. Titik itu artinya adik laki-laki. Titik. Kemudian ke, ke, kakek itu artinya kakak laki-laki ya teman-teman. Kemudian ini ada, bentar. Ini kurang satu ya. Ini adik perempuan itu, Mei, 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 Mei. Mei, Mei itu artinya adik perempuan. Mei, Mei. Kalau adik laki-laki itu titik. Kalau adik perempuan itu Mei, Mei. Begitu. Mei, Mei. Adik perempuan. Nah, terus selanjutnya ada 听说，听说，听说，听说，听说，听说itu artinya teman-teman merupakan gabungan dari King. King itu artinya mendengar. King itu artinya mendengar. Contoh, aku suka mendengar musik semisal. Bentar. King itu artinya mendengar. Ini artinya mendengar. Ah, musik itu yin yue. Yin yue itu musik. Kalau kalian mau bilang kayak gini, aku suka mendengarkan musik. Suka dalam bahasa Mandarin apa? 喜欢 Sifan. Berarti kalau aku suka mendengarkan musik, apa bahasa Mandarin? 我喜欢听音乐。对，我喜欢听音乐。我喜欢听音乐. Artinya, aku suka mendengarkan musik. 我喜欢听音乐. 音乐. Jadi gitu. Nah, suo itu teman-teman artinya berbicara. Suo itu artinya berbicara. Suo itu berbicara. Contohnya, semisal aku berbicara bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya bahasa Mandarin apa? Ada yang ingat? Bahasa Mandarinnya bahasa Mandarin. Lupa? Zhongwen. Zhongwen itu artinya bahasa Mandarin. Jadi kalau kalian mau bilang aku berbicara bahasa Mandarin, bahasa Mandarinnya adalah
我我说说中文。中文 ya bahasa Mandarin 我说中文 jadi gitu. Nah, ketika ting ya, ketika ting dan shuo digabung menjadi ting shuo. Ting shuo itu artinya katanya atau dengar-dengar gitu. Contoh gini, aku uh, apa ya? Dengar-dengar kamu sekarang sakit semisal. Dengarkan menurut kamu sekarang sakit semisal. Kalian bisa bilang ting shuo 你现在生病了. Aku kasih kosakata dulu. Senja itu artinya sekarang. Shengping itu sakit. Ntar aku kasih pingin ya teman-teman. Kalian kalau mau catat gak apa-apa. Terserah kalian seenaknya. Kalau mau lihat langsung dicatat di catatan ini gak apa-apa. Ini contohnya. 听说你现在生病了。听说你现在生病了. Kita kasih kosakata dulu. Oke. Senja itu artinya sekarang. Samping itu sakit ya. Ini sakit. Jadi 听说你现在生病了. Dengar-dengar atau katanya gitu ya. Dengar-dengar atau katanya. Kamu sekarang sakit. Kamu sekarang sudah sakit gitu. Kamu sekarang sudah sakit gitu. Ya langsung bisa bilang sakit aja gak apa-apa sih. Kamu sekarang sakit gitu. Jadi gitu ya. Contoh penggunaan 听说. Biasanya 听说 itu diletakkan di depan kalimat atau bisa diletakkan setelah subjek. 我听说, aku dengar-dengar, biasanya gitu. 我听说, gitu. Paham? Di sini ada yang mau tanyain dulu nih. Ada gak? Ada yang mau nanyain dulu? Ada pertanyaan? Belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Ini sih, di sini bertanya. Iseng, 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 iseng itu artinya dokter. Semisal kalian mau bilang, ibuku atau ayahku atau kakakku semisal kakakku adalah dokter, maka bahasa Mandarinnya adalah kakak. Kakak laki-lakiku bahasa Mandarinnya apa? 哥哥，Iya, kalau kakak laki-lakiku, 我的哥哥 ke adalah apa bahasa Mandarinnya adalah 是 se dokter, 医 iseng. 生，Jadi kalian bisa pakai ini. 我的哥哥是医生，我的哥哥是医生. Kakak laki-lakiku adalah seorang dokter. Kakak laki-lakiku adalah dokter. Tuh, jadi kalian bisa pakai ini ya, bla bla bla, se bla bla bla. Ini bisa digunakan untuk menyebutkan identitas atau pekerjaan seseorang juga bisa. Bisa kalian di depannya se ini bisa diganti dengan nama orang semisal. ah, kita pakai yang di sini ya, Chow Ya Ting misalnya. Chow Ya Ting, Chow Ya Ting 是 apa bahasa Mandarinnya mahasiswa itu tak sueseng ya, tak sueseng sampai. Chow Ya Ting 是大学生 berarti artinya Chow Ya Ting adalah seorang mahasiswa, adalah mahasiswa gitu. Chow Ya Ting 是大学生 jadi bisa diganti dengan nama seseorang. 大学生 itu artinya 大学生 大学生 artinya adalah mahasiswa ya teman-teman. Kalau 学生nya aja, 学生 itu artinya siswa. Tapi kalau 大学生 itu artinya mahasiswa. Jadi gitu. Mimpi mah, paham? Juga Oke. kalian bisa pakai di depannya se ini, 我. Misal kalian mau bilang aku adalah gini gini ini, bisa bilang 我是bla bla bla. Gitu ya.
Kemudian tue ma, tue ma, tue ma, tue itu artinya teman-teman tue. Tue ini artinya benar. Tue ini artinya adalah benar. Ketika ditambah ma di belakang, maka menjadi pertanyaan. Tue ma apakah benar? Oh benar gak gitu katanya. Benar gak? Atau kita kan kemarin belajar nih positif negatif kan. Susunan positif negatif kemarin kalau shui chow pu shui chow itu juga bisa digunakan. Jadi kalau kalian bilang bener nggak bisa pakai tue pu tue tue pu tue itu artinya bener apa enggak. Masih ingat kan kemarin positif dan negatif? Ya, ketika ada kalimat positif dan negatif itu digabungkan, maka itu juga menjadi kalimat pertanyaan. Benar enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak gitu ya. Jadi gitu. Oke, kita lanjut. Push, push, push. Push itu artinya perawat. Push. Kemudian fumu. Fumu ini udah kemarin ada deh kayaknya kosakatanya. Fumu itu artinya orang tua. Fumu. Atau bisa pakai pama ya kemarin. Kemudian kongse, kongse, kongse. Itu artinya perusahaan ya teman-teman. Kongse. Kemudian kongzuo, kongzuo, kongzuo. Itu artinya bekerja. Contoh misal aku bekerja di perusahaan, bahasa Mandarinnya apa? Aku bekerja di perusahaan. 我在公司工作. Jadi teman-teman, ini aku kasih penjelasan kalian ya. Jadi kalau kalian mau bilang kayak gini, kalau kalian mau menyandingkan kata pekerjaan di suatu tempat, semisal aku makan di restoran, aku tidur di kamar, aku bla 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 di mana gitu. Ketika kalian pengen mengatakan pekerjaan disandingkan dengan tempatnya gitu ya. Ntar aku kasih arti dulu. Ini, ini artinya aku bekerja di, sorry, aku bekerja di perusahaan. Suaraku jelas ya? Aman kan suaraku kan ya? Nah, Aman. Jelas, Mas. oke. Jadi semisal kalian mau bilang nih, mau menyatakan suatu pekerjaan yang disandingkan dengan tempatnya gitu. Maka kalian bisa pakai susunan ini. Subjek, cai. Cai itu apa? Bisa berarti di, bisa berarti sedang ya. Tapi kita di sini karena nanti setelah cai ini tempat, maka berarti di. Cai tambah kata tempat tempatnya gitu, tempat gitu ya. Place atau tempat. Kemudian kata kerjanya, kata kerjanya, kata astagfirullah, kata kerjanya. Jadi misal gini, bahasa Mandarinnya tempat makan ada yang tahu? Restoran, restoran ada yang tahu? Belum ya? Fantian atau bisa pakai Fankuan. Kita pakai Fantin aja ya, Fantian. Fantian itu adalah restoran. Anggap aja Fantin itu adalah restoran. Fantian itu adalah artinya restoran. Makan bahasa Mandarinnya apa kemarin? 吃饭，Shefan. Kalau aku makan di restoran bahasa Mandarinnya gimana? 我在在饭饭店店吃吃饭。饭。B. 我在饭店吃饭. Jadi kayak gitu bahasa Mandarinnya. Ah, gini coba aku tidur di Beijing semisal bahasa Mandarinnya gimana? 我在北 Hmm? 京睡觉。我在北京睡觉. Jadi gitu ya. 我在北京睡觉.
aku tidur di Beijing, misal gitu. Jadi gitu ya caranya. Atau bentar, ini bisa juga pakai kalian bisa pindahkan cai cai fantenya ini atau cai kata tempatnya ini di belakang. Jadi kalian juga bisa pakai, bisa bilang kayak gini, 我吃饭在饭店. Ini juga boleh. Ini juga boleh dipakai. Nggak salah kok. Tapi aku saranin kalian pakai yang di opsi pertama aja. Karena kalau kalian pakai opsi yang kedua ini, eh, seakan-akan kalian itu kayak membahasa Indokan bahasa Mandarin. Karena ini kalau yang berdua ini kan tarkibnya atau susunannya itu sama dengan bahasa Indonesia. Jadi ini kurang bagus menurut aku. Jadi mending mending kalian pakai yang ini aja. Ini lebih bagus. Kalau nanti kalian tes HSK, kalau di tes grammar kalian pakai susunan kayak gini, nilai kalian akan lebih tinggi biasanya. Setahu aku kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai ini nggak apa sih, nggak salah. 我吃饭在饭店 nggak apa, itu oke, nggak salah kok. Atau 我在饭店吃饭 gitu ya. Bisa sekarang paham? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Ada, permisi Mas ya. Ya, silakan. Eh, yang G tadi, G, Ah, yang berapa itu? Kalau ratusan pakai G apa Toshal? Ci itu tetap pakai Ci deh kayaknya Kak. Biasanya gini Kak, kalau tosau itu biasanya tuh digunakan untuk menanyakan harga. Rata-rata untuk harga ya Kak. Tosau Cian, tosau kalau di range-nya itu masih antara 1 sampai 1.000 atau 1.000 itu is oke lah pakai Ci. Pakai Ci gak apa-apa sih. Yang penting angkanya gak relatif kayak nyampe 1.000 ke atas itu biasanya pakai tosau. Tapi tergantung anu juga sih Kak. Tergantung nanti juga. Kalau yang ditanyain itu bisa, semisal nih, kan gini ya. Kalau semisal yang ditanyakan itu berpotensi untuk menyebutkan angka yang gede, semisal kan harga. Harga itu kan, kalau harga itu kan apa ya? Range-nya itu kan bisa gede. 1 juta, 2 juta, 3.000, 10.000 itu pakai tuashau. Itu pasti pakai tuashau. Tapi kalau kakak mau nanyain kayak berapa umur kamu, berapa jumlah 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 orang keluarga kamu gitu. Walaupun nanti semisal ya, semisal ada orang yang berumur 1.000, ada orang yang berumur 10.000, semisal. Ada orang berumur 10.000 karena secara logika itu usia itu rata-rata kecil, maka tetap pakai C gitu. Jadi tergantung penggunanya juga sih Kak, tergantung pada logika. Makanya Mandarin itu juga main logika juga. Jadi kalau ranah pertanyaannya itu lebih ke apa, secara logika itu kecil, angka yang akan muncul gitu, itu pakai C ya. Tapi kalau ranah pertanyaan itu nanti besar angka yang akan muncul, semisal kakak mau nanya harga, tapi harganya itu semisal satu 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 rupiah doang, semisal itu tetap pakai tuosha. Itu tetap pakai total karena secara logika harga itu tetap, kalau harga itu harga itu memungkinkan muncul angka-angka besar gitu. Jadi gitu. Mainnya di situ, Kak. Oke, terima kasih Ya. Kak. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau gak ada kita lanjut. Cingli, 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 cingli itu artinya manajer. Ya, manajer di perusahaan itu cingli. Kemudian Chungwan Laoshi. Tadi kan aku sepil nih. Chungwan itu apa artinya? Bahasa Mandarin. Jadi kalau guru Mandarin itu namanya Chungwan Laoshi. Chungwan Laoshi itu artinya guru bahasa Mandarin gitu ya. Ya, paham? Paham. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu kosakatanya? Ada gak? Gak ada. Oke, kalau gak ada kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ci.
Ji, Ji. 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 ji, Kemudian ko. ko, Ko. ko, Ko. Kemudian ren. ren, Ren. ren, Ren. Ingat ini ya. Kemudian nadanya itu ada di berarti bacanya shay. Shay. shay, Shay. Shay. shay, Shay. Kemudian papa. Papa. papa, Papa. papa, Papa. Mama. mama, Mama. Mama. mama, Mama. 姐姐。姐姐，姐姐。姐姐。姐姐姐，姐。爷爷。爷爷爷，爷。爷爷。爷爷爷，爷。Kemudian奶奶。奶奶，奶奶。奶奶。奶奶奶，奶。弟弟。弟弟弟，弟。弟弟。弟弟弟，弟。Kemudian ke. 哥哥，哥哥。哥哥，Kemudian 听说。听说，听说。听说。听说，Oke, lanjut. Iseng. 医生，医生。医医生，生。Lanjut. 对吗？对对吗？吗？对吗？对对吗？吗？Kemudian 护士。护护士，士。护士。护士，护士。Kemudian 父母。父父母，母。父母。父父母，母。Kemudian 公司。公公司。司，公司。公公司。Lanjut 工作。工工作，作。工作。工工作，作。经理。经经理，理。经理。经理，Lanjut 中文老师。中中文老文老师，中文老师。中中文老文老师。师。Oke. Sekarang kalau gak ada pertanyaan kita lanjut ke percakapannya ya. 老师 Ya, mau nanya, kalau misalnya itu kan ada yang kadang ada yang nai-nai, ada yang waipo kalau nggak salah. Waipo. Ya, Waipo itu istilah lain sih, Kak. Itu mungkin Waipo. Waipo yang waipo, di waikom. Waipo, Waikong itu istilah untuk bentar-bentar. Ini ya kayak Waipo, Waikong ya. Ya, waipo kan untuk nenek, biasanya waikong untuk kakek. Itu anu Kak, apa kayak istilah sebutan di beberapa daerah gitu. Biasanya tapi gak semuanya pakai itu sih. Ada kayak sebutan khusus gitu loh Kak. Kalau di Hmm, Indonesia itu kayak namanya tuh anu, Pangyen. Pangyen itu bahasa bahasa daerah. Bahasa apa ya? Istilah-istilah yang mungkin cuma di beberapa daerah aja dipakai gitu. Mungkin nanti aku pelajari juga nanti Waikong dan Waiko itu di daerah mana dipakainya. Itu mungkin kakaknya bilang kayak gitu ya ke ke neneknya gitu ya mungkin. Ya. enggak sih, biasanya cuma nai-nai. Cuman pernah dengar ada yang manggil waikong, waipo. Ah, itu apa ya? Itu makanya tergantung budayanya juga Wonhua. Cungko Wonhua. Cina itu Kak punya apa ya budaya yang juga sangat banyak gitu. Bahkan bisa Kalau dibilang di Indonesia malah popo biasa manggilnya. ah iya, popo itu juga sering dipakai juga. Makanya ada yang namanya Cungko Fangyen. Fangyen itu istilah bahasa daerah lah gitu. Bahasa daerah. Nah, itu juga sering dipakai kalau di Indonesia itu kan kalau penyebutan kakek nenek di daerah Jawa itu beda dengan penyebutan kakek nenek di daerah Sunda kan gitu. Jadi Iya. analoginya kayak gitu Kak. Nanti mungkin aku akan pelajari juga, soalnya aku juga tertarik di Wonhua juga sekarang. Di Wonhua Chungkong Wonhua aku juga tertarik di situ. Waipo sama Waikong ya.
Nanti aku Iya, cari Waipo, dulu. Waikong. Waipo sama Baikong. Intinya ini apa ya? Ini merupakan salah satu方言ya, bahasa yang emang sebutan yang emang dipakai di beberapa daerah. Kayak yang aku tahu itu di apa ya? Kalau mau bilang bro dan friend itu di Cina bagian mana lupa aku. Bisa pakai lao piao. Lao piao. Lao piao itu artinya bro, friend atau xiongti kalau di bahasa Putonghua-nya ya bahasa nasional pakai xiongti. Tapi kalau di beberapa daerah di Cina itu pakai istilah lao piao, kayak bro friend gitu. Jadi kayak gitu ya analoginya Kak gitu. Mungkin nanti untuk ini akan aku cari daerah mana ya. Ya, Oke, Kak. Makasih, Kak. oke. Ada lagi mau tanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita pelan-pelan aja. Tiwuka berarti pelajaran atau kosaka apa? Percakapan kelima. Tiwuka. Nica yoji koren. Nica yoji koren. Nica itu artinya rumah kamu. Berarti di sini rumah dalam tanda kutip lebih mendalam artinya karena ini menanyakan keluarga ya teman-teman. Keluargamu gitu katanya. Nica keluargamu. Yoji koren. Yo itu apa kemarin? Ya. Ada. Ada. Ya berarti Nica keluarga kamu, rumah kamu gitu. Yo ada Ci koren berapa orang? Ci koren. Jadi teman-teman, kalau kalian mau pakai Ci dan digabungkan dengan kata bentuk bilangan, maka ya berarti Ci-nya itu terletak sebelum kata bentuk bilangannya. Misal berapa buku? Ci pensu. Kemarin yang kita belajar nih, kalau pen itu pakai untuk buku ya. Ci pensu berarti berapa jumlah buku. Ci pensu ah, berapa buku. Berapa buku gitu katanya. Jadi kayak gitu intinya setelah ci itu ada kata bentuk bilangannya kemudian bendanya ya. Jadi gitu penggunaannya. Nica yoci koren kemudian ini kita lanjut. Artinya itu rumah kamu udah berapa orang? Artinya keluarga kamu itu ada berapa gitu katanya. Kemudian kita masuk ke ini prolog aja Xing Qi Liu Xiao Yun He Zhang Jun Zheng Zheng Liao Tian. 他们俩谈谈他们自己的家人. Mereka menanyakan keluarga mereka masing-masing. Bahasa Mandarinya keluarga itu teman-teman adalah jaren. Bahasa Mandarinya keluarga itu adalah jaren. Jaren itu artinya family atau keluarga. Jaren. Kalau kita artikan secara harfiahnya, jaren itu artinya orang rumah, keluarga lah gitu intinya. Keluarga. Jadi gitu. eh kita lanjut percakapannya. Nica yoji koren artinya rumah kamu ada berapa orang gitu katanya. Berapa anggota keluarga kamu gitu kalau bahasa jadinya ya bahasa jadi dalam bahasa Indonesianya gitu katanya. Kemudian Cacin bilang, 我家有4口人. 我家有4口人. Artinya apa? Ada yang tahu ini artinya apa? Woja berarti apa? Keluargaku, eh Keluargaku. ada 4, Ada 4 orang berarti ya. Kata iya. kata Changqin, 我家有4口人. Keluargaku ada 4 orang gitu katanya. Ya. Kemudian Xiaoyin bilang, 他们是谁? Artinya apa? 他们是谁? Mereka siapa aja Hmm? gitu. Oh ya, mereka siapa aja katanya. 他们是谁? Mereka siapa aja gitu ya. Kemudian Changqin bilang, 他们是爸爸、妈妈、姐姐和我. Artinya apa?
Nah, 他们是爸爸妈妈、姐姐和我。Mereka Artinya, adalah papa, mhm. mama, kakak perempuan, dan Dan saya. iya, bahasa Mandarin dan itu teman-teman. Dan dalam bahasa Mandarin itu ke ini lupa aku belum masukkan kayaknya itu apa sih? Ke itu artinya dan ya. Dan dan ini artinya dan maksudnya kata ya dan aku dan dia waheta kayak gitu ya. Dan aku ya. Kemudian nicana berarti ini menanyakan apa? Kalau anggota keluargamu gitu ya. Ini kan bahas tentang anggota keluarga. Berarti nicana kalau anggota keluargamu gimana? Berapa orang katanya? Nah, kemudian Xiaoyun bilang, 我家有7口人. 我家有7口人. Apa artinya? Anggota keluarga saya ada 7 orang. Iya. 他们是爸爸妈妈、弟弟、哥哥、爷爷、奶奶和我. Artinya, Mereka adalah papa, mama, adik laki-laki, kakak laki-laki, kakek, nenek, dan saya. oke, bagus. Sip. Kemudian, lanjut. 听说你爸爸是医生，对吗？听说你爸爸是医生，对吗？ Artinya, Katanya, papa hmm, kamu adalah dokter, betul tidak? iya, sip. Kemudian Xiaoyun 说是啊，iya katanya. 我爸爸是医生，artinya Papa saya adalah dokter, 我妈妈是护士，artinya mama saya adalah perawat. oke. 你父母呢？ Kalau orang tua kamu, Coba ting paham ya? Coba ting. 巴哈老师，Oke, ini gampang kok ya. 你父母呢? Oke. Berarti katanya iya, ibu ayah aku adalah seorang dokter, ibuku adalah seorang perawat. Kalau orang tuamu gimana katanya? Berarti ini nanyain pekerjaan kan? Nah, kemudian tadi bilang, 我爸爸在公司工作，他是经理. Artinya, papa saya hmm, 在公司 di 工作, perusahaan, bekerja di perusahaan, bekerja di perusahaan, dia adalah manajer kalau nggak salah ya. manajer. Kemudian, 我妈妈是中文老师. Mama saya adalah guru Mandarin. Ya, jadi gitu. Jadi artinya, 我爸爸在公司工作，他是经理. Ayah saya bekerja di perusahaan, dia adalah seorang manajer katanya. 我妈妈是中文老师. Guru apa? Ibuku adalah seorang guru bahasa Mandarin. Nah, kita fokus ke ini ya, bentar. Fokus ke grammar yang ini, bentar. Grammar yang ini ya. Jadi, kalau kalian, ini kan ada gabungan grammar nih. Ada yang cai, kongzo, cai sama-sama dan kata-kata kerja digabung dengan tas secingli yang merupakan untuk menunjukkan identitas dari sesuatu. Jadi kalian bisa pakai nih, kalau misal kalian bilang kayak gini nih, aku, aku bekerja di, aku bekerja di, aku bekerja di apa ya, di sekolah. Aku adalah guru, misalkan. Kalau bisa pakai, samakan yang ini. 我在学校工作. Misalkan, aku bekerja di sekolah. 工作. 我是老师. 我在学校工作，我是老师. Jadi bisa kayak gini kan teman-teman. Kalau kalian mau bilang aku bekerja di sekolah dan aku adalah seorang guru. Tuh. Bukan dan aku seorang guru gitu. Artinya ini adalah aku
bekerja di sekolah sebagai guru. Jadi gitu. Kalian bisa pakai ini. 我在学校工作，我是老师. Aku bekerja di sekolah sebagai guru. Atau kalian mau bilang nih, aku bekerja di perusahaan sebagai sebagai apa ya? Sebagai penerjemah atau jubir misal. 我在公司工作，我是翻译. Aku bekerja di eh, aku artinya ini adalah aku bekerja di perusahaan. Ini konsep itu bisa berarti pabrik ya. Perusahaan sebagai penerjemah atau jubir lah. Jubir. Fanyi. Ini Fanyi artinya jubir atau penerjemah ya teman. Jadi gitu. Paham? Paham. Paham nggak? Ada yang mau tanya dulu nih? Ada nggak? Ada pertanyaan? Belum Iya, ada. oke. Ya, ada apa enggak? Gak ada. Belum ada. Belum. Oke, kalau gak ada kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. 你家有几口人? 你你家家有有几几口口人？人？你家有几口人? 你你家有家有几口几口人？人？诶，我家有4口人，我我家家有有四四口口人。人。他们是谁？他们他们是是谁？谁？他们是谁？他他们是们是谁？谁？lanjut，他们是爸爸妈妈、姐姐和我。他们他是们是爸爸爸爸妈妈、妈妈、姐姐姐姐和和我。我。他们是爸爸妈妈、姐姐和我。他他们是们是爸爸爸爸妈妈、妈妈、姐姐姐姐和和我。我。你家呢？你你家家呢？呢？你家呢？你你家家呢？呢？对，我家有7口人。我我家家有有几口七人？口人。我家有7口人。我家我有家有几七口口人？人。他们是爸爸妈妈、弟弟、哥哥、爷爷、奶奶和我。他他们是们是爸爸爸爸妈妈、妈妈、弟弟、弟和哥哥、爷爷、奶奶奶奶和我。和我。哎，bagus。听说你爸爸是医生，对吗？听说听你说你爸爸爸爸是医是医生，对生，吗？对吗？听说你爸爸是医生，对吗？听听说说你爸你爸爸是爸医是医生，生，对吗？对吗？是啊，是啊，我爸爸是医生，我妈妈是护士。我爸我爸爸爸是医是医生，生，我妈我妈妈妈是是护护士。士。你父母呢？你父你父母呢？母呢？你父母呢？你你父父呢？母呢？我爸爸在公司工作，我爸爸我爸在爸在公司工的作，工作，他是经理。他是他经是理。经理。我妈妈是中文老师。我我妈妈妈妈是中是中文老文老师。师。Oke, sekarang kalian latihan aja, gak usah dihafalin. Ini latihan sampai kalian lancar dulu. 3 menit cukup ya. Sampai 20 21 nanti kita coba ya. 3 menit dimulai dari sekarang.
Gak usah hafalin, tinggal pahamin sama baca sendiri aja. Rihan, kalau ada yang mau tanyain, silakan. Kalian Muncung, tinggal 2 menit lagi. 2 menit, 2 menit. Saya Pencung, tinggal 1 menit lagi. Satu channel lah. Sekarang kita ke langsung ya. Ini 2 orang kan, Chow Yai Ting sama Aini. Silakan Chow Yai Ting dulu jadi Xiaoyun, Aini jadi Changchun. Biar sampai sih. 哎，完了。哦，你家有几口人？我家有4口人，他们是谁？他们是爸爸妈妈、姐姐和我。你家呢？我家有7口人，他们是爸爸妈妈、弟弟、哥哥、爷爷、奶奶和我。听说你爸爸是医生，对吗？是啊，我爸爸是医生，我妈妈是护士。你父母呢？我爸爸在公司工作，他是经理。我妈妈是中文老师。Oke, sekarang ditukar. 你家有几口人？我家有4口人，他们是谁？他们是爸爸妈妈、姐姐和我。你家呢？我家有几口人？他们是爸爸妈妈、弟弟、哥哥、爷爷、奶奶和我。听说你爸爸是医生，对吗？是啊，我爸爸是医生，我妈妈是护士。你父母呢？我爸爸在公司工作，他是经理。我妈妈是中文老师。Oke. Oke. Nanti terus dilatih ya teman-teman. Anunya apa? Nadanya kayak mama, bukan mama, mama. Kemudian ye ye, nai nai, nai nai. Kemudian tadi iseng, bapak pas iseng, iseng, push. Terus nanti aja gak apa, masih belajar kok gak apa-apa. Terus dilatih, terus ada yang mau tanyain dulu sampai sini?
Ada gak? Gak ada ya? Oke, kalau gak ada kita lanjut. Ini ada teks perkenalan teman-teman. Ini biasanya kalian kalau nanti di apa ya, kalau mau apply pekerjaan di perusahaan China itu biasanya mereka itu minta kalian untuk membuat video perkenalan gitu. Ini merupakan salah satu contoh teks perkenalan paling simpel ya. Aku jelaskan dulu arti perkataannya. Pertama adalah 自我介绍，自我介绍。Zero itu artinya kalau di bahasa Inggris itu let me introduce myself. Artinya biarkan aku atau aku ingin memperkenalkan diri gitu. Jadi kalau kalian pengen memperkenalkan diri itu biasanya sebelum kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin, kalian itu biasanya ngomong 自我介绍, 自我介绍, 自我介绍 itu artinya 自我介绍 artinya itu biarkan aku memperkenalkan diriku lah. Biar arti jadinya ya biarkan aku memperkenalkan diri gitu ya. Jadi 自我介绍. Nah, kemudian kalian bisa bilang 我叫. Ingat apa artinya 我叫 kemarin? 我叫. Aku dipanggil. Ya, aku dipanggil, kemudian nama kalian sebutin. Misal 我叫 Fikri ya. 我叫apa? 我叫 Aini gitu ya. Nah, kemudian 中文名字. 中文名字itu artinya nama Mandarin. 中文名字. Jadi teman-teman kalau kalian sebagai pelajar bahasa Mandarin itu wajib punya yang namanya 中文名字, nama Mandarin kalian. Jadi 我中文名字 ini nama Mandarin kalian. 我中文名字叫 nama Mandarin aku dipanggil siapa? Semisal Cao Ya Tieng. Tadi 我自我介绍,我叫 bla bla bla. 我中文名字叫 Jadi gitu. Kemudian kalau kalian bilang tempat asal kalian gimana? 我来自,我来自,我来自 itu artinya aku berasal dari atau tempat asalku gitu. 我来自 aku berasal dari gitu ya. 我来自 aku berasal dari mana? Misal kalian bilang aku berasal dari Indonesia. 我来自 aku berasal dari Indonesia. 我来自 我来自 aku aku berasal dari Indo. Atau kalian bisa ganti ke nama kota. Misal, aku berasal dari Jakarta. 我来自雅加达. 我来自雅加达. Aku berasal dari Jakarta. Begitu. 我来自雅加达 berarti aku dari atau langsung aku dari Jakarta gitu. Aku berasal dari Jakarta gitu ya. 我来自雅加达. Nah, kemudian 我今年 jadi 今年 eh ini ya belum aku jelaskan ke kalian deh kayaknya. Ini kosakata terkait hari ini, besok, lusa gitu ya. Bentar, nanti aku akan kasih kosakata itu ya di sini. 我今年 Cina itu artinya Cinian. Cinian itu artinya tahun ini gitu ya. Cinian itu artinya tahun ini. Cinian artinya tahun ini. Tahun ini. Jadi, 我今年岁. 我今年岁 berarti tahun ini aku berumur berapa?
Shui ini teman-teman untuk diletakkan terakhir di setelah angka umur kalian. Semisal tahun ini aku berumur 30 tahun semisal. 我今年30岁，30岁。Jadi shui Nanti ini kalau itu ditambahin 我今年sesuai le gitu, pakai le boleh, nggak? bisa bisa bisa. 我今年30岁了, berarti aku setahun ini sudah berumur 30 tahun. Misalnya boleh, tambah le gak apa-apa, it's okay. 我今年30岁了, misalnya kayak gitu. Jadi kalau umur itu teman-teman, untuk umur itu setelah angka umurnya itu biasa ditambah sui. Berarti itu umur, menunjukkan itu adalah untuk menunjukkan umur gitu ya. Umurku adalah 30 tahun misalnya. Atau tergantung kalian deh mau umur berapa terserah. 我今年30岁了, gitu. Misal gitu ya. 今年 itu artinya tahun ini, 岁 ini untuk menunjukkan umur. Nah, kemudian 我的爱好 itu artinya hobi teman-teman. Hobi, hobi berarti 我的爱好 hobiku 是 apa hobi kalian? Misal hobi kalian adalah tidur, 睡觉, tapi itu bukan hobi sih. Apa ya, nonton TV 我的爱好是看电视看电影 terserah kalian nanti kalau nanti aku kirim kosakata macam-macam hobi ya di grup. 爱好 apa contoh hobi kalian apa? Yating hobimu apa coba Yating? 你的爱好是什么？听音乐，听音乐 berarti mendengarkan musik. Hobinya ini apa? 你的爱好是什么？ Berenang. 游泳 bentar. 音乐听音乐 ya. Ini udah aku jelasin ya. Yoyong, yoyong itu artinya berenang. Yoyong, yoyong itu artinya swimming atau berenang, berenang. Kalau kalian menanya hobi kamu apa, gitu. 你的爱好是什么？你的爱好是什么？ Atau kalian bisa bilang 你的爱好是啥? Itu lebih ke speaking ya. 你的爱好是啥? 你的爱好是什么? Atau bisa bilang 你爱好是啥？啥？ sorry sorry. 你的爱好是啥？ Sha itu sama dengan artinya sama apa artinya juga. Tapi sha itu lebih ke speaking ya. Ini harus sah. Ini juga berarti artinya sama. Yang artinya adalah apa hobi kamu, apa hobimu gitu ya. Hobimu apa katanya. Jadi gitu. Paham? Lanjut, paham, paham apa enggak? paham. Oke. Kemudian 现在 katanya 现在我正在学习 atau 中文. Jadi ntar aku dulu ya, kasih penjelasan di sini. Aku kasih kosakata sencai apa tadi artinya sencai? Ada yang tahu? Tadi udah aku Sekarang sekarang ya. Sencai itu artinya sekarang. Nanti akan aku kasih kosakata terkait waktu ya teman-teman. Sencai sekarang. Nah, kemudian 我正在 berarti aku sedang ya. Aku sedang. 学习 berarti artinya apa? 学习 ada yang ingat 学习 Belajar. belajar ya. 学习 Hanyu. Jadi teman-teman bahasa Mandarin itu ada 3. Bentar. Penggunanya sama sih, tapi apa ya? Perbedaannya tuh gak terlalu signifikan, tapi sama-sama berarti bahasa Mandarin juga gitu ya. Penggunanya juga sama. Jadi bahasa Mandarin itu ada bisa pakai
中文、汉语、华语。Jungwen, Hanyu, Huayu itu artinya arti dari tiga kosakata ini adalah bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa atau Mandarin, bahasa Mandarin. Ini pokoknya sama sih, nggak terlalu beda, nggak terlalu signifikan juga. Jadi mau digunakan dimanapun juga bisa saling mengerti satu sama lain. Tuh. Kemudian, 我很高兴认识大家 artinya apa? Saya sangat senang. Hmm. Taca itu apa kemarin? Taca hao. Ingat Taca hao kan? Semua. Iya. Berarti 我很高兴认识大家. Aku sangat senang mengenal everyone, everybody gitu ya. Kan kalau kacahau itu artinya hello everybody, hello everyone gitu kan. Berarti kalau tacanya aja itu berarti semua orang gitu. Berarti semua audiens yang melihat atau yang menonton kalian saat berkenalan gitu ya. Jadi gitu, tacahau. Hello everyone. Tapi kalau Wohan Kaosing saja artinya aku sangat senang mengenal kalian semua gitu ya. Jadi gitu. Sini ada yang mau tanyain dulu? Ada gak pertanyaan? Ada. Belum. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. 自我介绍，自我自介我介绍，绍，自我介绍。自我介绍，Oke, 我叫 bla bla bla. 我叫 Oke, 我叫 apa gitu ya? 我中文名字叫我我中文中文名名字字叫呃，叫，我来自。我来我自，来自，诶，我今年什么什么岁？我我今今年年什么什什么么岁？岁？Kemudian我的爱好我的我的爱爱好好是，是给。现在我正在学习汉语。现在我现在正在我正学在学习习汉语，汉语，我很高兴认识大家。我我很高很高兴兴认认识识大大家。家。Oke, itu ya. Kemudian nanti kita habis ini masih banyak ya. Oke. Ini kemudian kita akan kenalan dengan yang namanya Liangse ya teman-teman. Liangse itu udah aku sepil kemarin. Liangse itu merupakan kata bantu bilangan yang biasanya digunakan untuk menggabungkan kuantitas dengan suatu barang. Liangse itu jumlahnya banyak ya teman-teman. Itu banyak sekali sih. Dan spesifik ke beberapa benda doang gitu ya. Nah, pertama, ini yang paling sering dipakai ya. Ini bukan keseluruhan tapi ini sering dipakai. Pertama itu adalah ke. Ini kalian pernah ketemu dengan ke ya kemarin. Ke itu teman-teman merupakan kata bantu bilangan yang paling general. Artinya, ke ini teman-teman bisa dipakai pada semua benda. Jadi, tahta tertinggi kata bantu bilangan itu adalah ke. Jadi kalau kalian mau bilang nih, sebuah buku atau lima buku, 10 orang, 5 orang, itu kalian bisa pakai ke semua. Misal, 6 orang misal, 6个人, 6棵书, 6棵书, 对，6棵书, 6个书, 对，6个书，好，六个书，六个书. Artinya ini juga boleh digunakan karena ke itu teman-teman digunakan sebagai kata kata bentu bilangan untuk semua benda. Jadi tahta tertinggi kata bentu bilangan itu adalah ke gitu. Paham? Ya, terus contoh di sini ya, liang. Ini nanti untuk liang akan aku jelasin ada tem khususnya nanti. Liang itu untuk
apa ya? Artinya juga dua juga, sama dengan Tapi untuk menyebutkan kuantitas lebih pakai liang ya. Nanti akan aku jelaskan di TM anu ya lebih lengkapnya. Pokoknya untuk kalau kalian mau bilang dua buah atau dua dalam bentuk kuantitas, misal dua buah buku, dua buah apa, dua ekor apa, bla 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 gitu. Biasa yang dipakai itu pakai liang, bukan pakai ya. Bukan pakai tapi pakai liang gitu ya. Pingguo itu artinya apel, berarti liang ke pingguo, dua buah apel. Kemudian yang kedua pen, ini kayaknya udah aku jelaskan. Pen itu gunanya untuk kata bantu bilangan khusus untuk buku dan teman-temannya, seperti koran, majalah. Jadi pakai pen. Kalau pakai ke gimana lah, gak apa betul, karena ke itu untuk semua benda gitu. Tapi lebih baiknya kalian pakai yang lebih spesifik gitu, karena nilainya akan beda nanti kalau kalian tes gitu. Pen. Kemudian liang. Liang itu teman-teman artinya kendaraan. Liang, sorry. Liang itu kata bantu bilangan untuk kendaraan. Kayak mobil, motor, apa lagi ya. Pokoknya kendaraan lah. Beca, apa lagi ya. Pesawat. Ya pesawat juga. Pokoknya untuk kendaraan itu pakai liang. Jadi kalau bahasa Mandarin mobil itu kan cho itu mobil. Jadi kalau mau bilang satu unit mobil, pakai i liang, liang, pakai liang. Ya, pakai liang. Karena liang untuk kata batu bilangan untuk kendaraan. Kemudian untuk pakaian. Kalau untuk pakaian pakai cien, cien, cien. Cien itu untuk pakaian. Artinya kalau semisal kalian mau bilang bahasa Mandarinnya baju itu ifu, ifu. Ifu itu artinya baju ya teman-teman, ifu. Jadi kalau kalian mau bilang empat helai baju misal, bahasa Mandarinnya secien ifu. Kalian nggak boleh bilang sepen ifu, nggak boleh karena pen itu untuk buku. Tapi kalau kalian mau bilang bilang se ke ifu, se ke ifu itu boleh. Pakai ke yang di atas tadi. Karena kembali lagi kalau ke itu digunakan untuk semua benda. Jadi gitu. Minggu emang paham? Paham. Oke. Kemudian ada ce. Ini banyak sih. Nanti sebenarnya masih masih belum belum apa yang tujuh ini sering dipakai ya. Kalau nanti kalau dibahas lagi lebih dari 20-30 lebih sih kata untuk bilangan ini. Pokoknya kalian hafal ini hafalin yang tujuh ini dulu gak apa-apa. Nanti kalian beriringan dengan waktu akan ketemu dengan kata bantu bilangan khusus untuk benda-benda tertentu gitu. Jadi C itu teman-teman untuk kata bantu bilangan yang ditujukan untuk hewan berukuran kecil. Kayak hewan peliharaan lah gitu, kayak kucing, anjing, babi, pokoknya yang apa ya, relatif ukurannya itu kecil lah gitu. Contoh, satu ekor kucing berarti ichi mau, mau itu artinya kucing. Jadi kalau kalian mau bilang seekor kucing, ichi mau, ichi mau gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tou, tou, tou. Oh itu teman-teman kata bantu bilangan untuk hewan yang berukuran lebih besar, misal kayak sapi, kerbau. Kalau kuda itu ada kata bantu khususnya lagi, tapi kalau kerbau, sapi, apalagi kambing, domba yang itu lebih besar gitu ya, itu pakai tou, tou. Jadi kalau bahasa Mandarinnya sapi itu adalah niu, niu. Jadi kalau kalau mau bilang bahasa Mandarin tiga ekor sapi, san tou niu, san tou niu. Santonio gitu. Kemudian ada pay. Pay itu mungkin udah aku singgung ya. Pay itu kalau kalian mau bilang secangkir kopi, secangkir teh, secangkir apa, pokoknya kalau ada kata cangkirnya dua cangkir kopi. Pokoknya kalau minuman itu biasanya pakai pay. Misal kalian mau bilang dua cangkir teh atau tiga cangkir teh deh, san pei cha, dua cangkir kopi, liang pei cafe. Empat cangkir kopi, sepei kafe.
Kayak gitu. Paham? Paham nggak? Paham. Ada yang mau tanyain dulu nih. Ini beberapa aja sih teman-teman yang sering digunakan, yang sering aku temuin gitu. Sebenarnya nanti akan banyak. Misal ini ikan ya, untuk ikan ya. Ikan itu pakai tiao. Misal kalian mau bilang 2 ekor ikan, se tiao yu. Bahasa Mandarinnya ikan itu adalah yu ya. Bentar. Bahasa Mandarinnya ikan adalah yu. Pokoknya kalau kalian bilang sejenis ikan, ikan apapun itu, ikan lohan, ikan lele, ikan hiu, apapun itu, kalau kalian mau bilang 2 ekor ikan dalam bahasa Mandarin pakai tiao. Misal 3 ekor ikan, san tiao yu, san tiao yu, san tiao yu itu artinya 3 ekor ikan. San tiao yu, yu itu artinya adalah ikan. 3 ekor ikan. Makanya aku bilang, ah, ada yang bilang kayak gini, kata kunci atau salah satu inti dari bahasa Mandarin adalah liangse, adalah kata bantu bilangan. Kenapa? Karena kalau kalau udah hafal semua kata bantu bilangan itu mengindikasikan bahasa Mandarin kalian itu bahasa yang udah level high gitu, udah sangat bagus gitu bahasa Mandarin kalian. Jujurnya aku pun gak semuanya hafal kata apa liangse ini karena jumlahnya emang sangat banyak. Kalau kalian mau cari aman, kalian pakai ke aja karena ke ini untuk digunakan semua benda. Gitu. Jadi kalau kalian bingung mau pakai apa, pakai ke aja gitu. Ini alternatif paling ampuh lah. Kalau kalian nggak hafal semua yang gitu. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Bisa. Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut. Kita ngejar waktu soalnya kita masuk ke Yuva ya. Yuva itu teman-teman pertama kita punya 3 ya. Pertama itu inwe sama-sama soyi. Inwe sama-sama soyi ya. Jadi ini merupakan susunan kausalitas. Contohnya gini, karena dia tampan, maka dia disukai banyak perempuan. Karena dia pintar, maka dia apa gitu misal. Jadi kausalitas ya. Jadi kita punya inwe. Inwe itu artinya karena, soyi, aku kasih. Inwe itu artinya karena. Kemudian kalau soyi itu artinya maka. Contoh di sini ya. Inwe, inwe. Ini W-nya ada 4 ya. Ini salah. Ini ada 4. Inwe, ta hen shuai. Inwe, ta hen shuai. Karena dia sangat tampan, ya. Karena dia sangat tampan, 所以很多女生喜欢他. 女生 artinya perempuan. 所以 maka banyak perempuan suka dia. 因为他很帅，所以很多女生喜欢他. Bisa dipahami? Bisa nggak? Ada yang tanya Bisa. dulu nih? Ada nggak? Contoh lagi ya. Karena dia rajin baca buku, karena dia rajin baca buku, maka dia pintar. Dia sangat pintar, misal. Rajin itu dalam bahasa Mandarin adalah nuli. Nuli itu artinya adalah rajin. Nuli rajin. Maka bahasa Mandarin tadi karena dia sangat karena dia rajin membaca buku, inwei ha nuli kan su, 所以他很聪明. Hanya ta yang laki-laki juga karena di depan laki-laki. Jadi ntar aku besarin dulu nanti. Aku kasih minum dulu. Eh
Ini W-nya ada 4 ya. Ini salah. Jadi ini, karena dia rajin membaca buku, maka dia sangat pintar. Jadi karena dia rajin baca buku, maka dia sangat pintar. Jadi gitu, paham? Paham ya? Jadi in way sama soi. In way kausalitasnya apa? Sebabnya, kemudian soi akibatnya. Gitu. Paham? Ini bisa dipakai untuk semua aspek sih. Karena dia ceroboh, maka dia kecelakaan, misal. Itu juga bisa dipakai. Iwe ta ce chu atau mahu soi ta ce guo. Gitu. Lanjut ke ce guo. Guo. Ini, bentar aku kasih anu dulu. Te itu teman-teman, ya ingat, te itu ada 3 ya. Te yang kayak gini, bentar. Te yang kayak gini, te yang kayak gini, te yang kayak gini. Jadi te itu dalam bahasa Mandarin ada 3. Ada 3 te. Ketiga-tiganya fungsinya beda-beda. Nanti untuk yang ketiga ini akan aku ada penjelasannya di TM ke anu selanjutnya kak ya, TM 10 kak ya. Kita fokus yang ini dulu ya. Te. Jadi kalau te yang ini kan udah tahu nih untuk kata kepemilikan yang ini ya. Ini untuk kata kepemilikan. Kata kepemilikan. Nah, sekarang kita yang te ini. Te yang kayak gini apa fungsinya? Lause di sini fungsinya. Bentar. Fungsi te yang kayak gini, teman-teman. Te yang kayak gini adalah menghubungkan kata keterangan dengan kata kerja. Jadi kalau kalian ingin menambahkan kata keterangan pada kata kerja, itu penghubungnya pakai te kayak gini. Penghubungnya pakai te kayak gini. Semisal dia membaca dengan cepat, dia apa ya? Belajar dengan serius misalnya, belajar dengan serius. Maka penghubung antara kata keterangan dengan kata kerjanya itu pakai te yang kayak gini. Contoh. Jadi rumusnya ya, subjek, adverb, kata keterangan, kemudian tambah verb. Contoh, contohnya, bentar kita ke contoh. Kita punya kosakata rencan. Rencan itu artinya serius ya teman-teman. Rencan itu artinya fokus, serius, fokus. Ya rencan. Rencan itu artinya serius, fokus, dan bla bla bla. Nah, kemudian kita punya kosakata suesi. Suesi itu artinya belajar. Nah, kita perhatikan di sini. Rencan itu kata keterangan kan? Kata keterangan. Kemudian ada kata kata kerja, suesi. Nah, jadi fungsinya tak di sini, fungsi dari tak di sini adalah menghubungkan aja, menghubungkan antara kata keterangan dengan kata kerja. Jadi ingat, yang berada di depan te itu, berada di depan te yang kayak gini, teman-teman, itu adalah kata keterangannya. Kemudian di belakangnya te ini adalah kata kerjanya, gitu. Jadi ta dan zhen de xue xi. Dia belajar dengan serius, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke, contoh lagi ya. Apa ya? Dia 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 apa ya kata keterangan? Dia berlari dengan cepat, semisal. Ini bisa dipakai. Ah, bukan cepat sih. Dia bisa juga. Ta,快的跑. Tapi ini jarang ada sih. 跑得很快，跑步. Jadi di sini kita punya kosakata 快的跑.
Ini bukan ti ya, begitu. Tuh, pao. Ini ta kuai de pao. Dia berlari dengan cepat. Jadi teman-teman ini kuai artinya cepat. Kuai itu jadi kata keterangan dari pao. Pao itu artinya lari ya. Jadi kayak gitu. Ta kuai de pao. Kuai de pao. Ini kayak gitu. Kalau tak yang kayak gini langsung nanti ada TM-nya masing-masing. Tenang aja. Agak mirip bisa soalnya yang yang nomor 2 dengan tak yang nomor satu, nomor 3 itu agak mirip. Jadi gitu ya. Paham? Ada yang mau tanya dulu? Paham. Ada, gak ada. Oke, kalau gak ada kita lanjut. Ini yang ketiga, yang terakhir. Ini kalau kalian mau bilang semakin lama semakin, semisal dia semakin lama semakin semakin cantik, dia semakin lama semakin tampan, dia semakin lama semakin bla 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 gitu ya. Jadi subjek atau benda apapun itu semakin lama semakin apa-apa gitu. Maka kalian bisa pakai yue lah yue, yue lah yue. Bentar, fokus dulu. Yue lah yue, yue lah, yue lah yue. Jadi ini digunakan untuk menggunakan kayak semakin lama semakin apa gitu. Contoh, bahasa Mandarinnya cantik itu apa kemarin? Piaolang. Ya. Jadi kalau kalian mau bilang kamu semakin lama semakin cantik, nih, yue lah yue, piao. Berarti kamu semakin lama semakin cantik. Kalau gini, kamu semakin lama semakin pintar. Mas Mandarinnya gimana? 你越来越聪明。Tuh, nih, yue lah yue chongming. Seperti itu. Jadi, kalau kalian bilang semakin lama semakin apa gitu dalam bahasa Mandarin, ya pakai ini aja. Misal, wo yue lah yue apa bla 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 gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada. Oke, kita punya 2 menit. 2 menit ya 3 menitan lah. 4 menitan karena tadi kan molor 5 menit ya gak apa. Kita coba dulu. Aku nanya. Bentar, bentar. Astagfirullah. Dulu. Bentar. Oke. Coba lihat yang bikin kalimat atau yufa yang pertama. Bisa gak? 呃，Kalau minim kosakata, tanyain aja kosakatanya apa gitu, terserah. 嗯，ini deh, Hmm? Inwe. 因为 Ah, terus? 他 Ha, 很努力，所 penuli. 以 Soi. 所以我很喜欢他。Wohen Sifan ha. Jadi karena dia sangat rajin, maka aku menyukainya gitu ya. Oke, bagus. Ya, Sekarang coba ini bikin eh, yang sama juga, yang Yuva pertama. Silakan. Ini Cai mah. 你好，Sir. Oke, silakan. Bikin yang pertama tadi. Bisa gak? Yang ini sama-sama Soi. 因为 Inwei, Inwei. Terus 他 ha, ha. malas apa lo, Sir? Males tuh laan. Lan kayak gini ya. Bentar. Lan itu Lan itu artinya malas. Laan artinya adalah malas. Iwetha apa? Ini 懒，ini ala raho. Soi 所以他笨蛋。tentang. Oke, bagus. Berarti karena dia malas, maka dia pentan itu lebih ke goblok ya, teman-teman.
Pentan. Tapi kalau kalian mau bilang, anu, kayak mau, apa ya, cuma bercanda doang, pengen sebagai guyonan doang ke teman kalian gitu, pentan. Kalian bisa apa, tambahkan di depannya pentang itu dengan sial. Bentar ya. Apa sih? Kalau pentannya aja itu goblok ya. Tapi kalau kalian bilang sial pentan, sial pentan itu berarti, apa ya, kayak guyonan doang gitu. Artinya bukan niat untuk menjatuhkan atau ngejek segala macam, tapi cuma guyon dengan teman gitu. Sial pentan. Jadi kalau bisa diartikan lah, apa ya, ah, goblok tapi bukan niat, bukan yang kasar gitu loh. Paham gak sih? Kalau kita bercanda sama teman itu kan kita gak tidak berniat kasar tapi cuma bercanda doang. Itu pakai sial, sial pentan. Kalau pentannya aja itu lebih ke kasar sih. Sama juga kalau kalian mau bilang kue, kue itu kayak, kue itu artinya, kalau arti asalnya itu artinya hantu ya teman-teman. Hantu atau bisa dibilang, ya hantu, hantu hantu seperti biasa tapi bisa digunakan sebagai untuk, apa ya, mengindikasikan kayak orang yang jahat gitu, kue, kue gitu, ini hantu. Kalau kalian tambahkan xiao di depan, xiao kue, itu kayak jadi guyunan gitu sama teman kalian. Jadi di sini sering digunakan orang Cina untuk kayak bercanda gitu teman dengan teman-teman mereka, dibilang xiao kue lah atau dibilang xiao pentang kayak gitu. Xiao kue, ini guyonan ya, guyonan kayak gitu. Yang kelakuannya sama kayak setan lah gitu lah. Itu setan loh gitu biasanya. Jadi xiao kue gitu. Xiao kue. Artinya kalau kita artikan ya setan loh gitu ya. Dasar setan gitu. Maksudnya gitu ya. Ada yang mau tanyain teman-teman? Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak langsung. Oke. Kalau gak ada, aku izin dokumentasi. Bentar. Kita dokumentasi bentar. Satu, dua, tiga. Oke, 我们就下课。谢谢谢谢老师，老师。Oke, langsung saja. Bye bye. 拜拜。